Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar semua? Bertemu lagi dengan Rosita Rusli Channel. Jangan lupa subscribe. Hari ini kita belajar tentang teknologi ramah lingkungan. Mari kita belajar. Ayo, semangat ya. Masih ingatkah kamu tentang konsep energi? Coba perhatikan alat transportasi di sekitarmu seperti sepeda motor, mobil, kapal laut, dan pesawat terbang. Semua alat transportasi tersebut membutuhkan energi yang berasal dari bahan bakar untuk dapat digunakan, bukan? Sepeda motor contohnya pasti membutuhkan bensin agar dapat digunakan. Selain alat transportasi, berbagai peralatan rumah tangga juga membutuhkan energi yang dapat dimanfaatkan. Misalkan kompor gas yang digunakan sebagai alat memasak membutuhkan sumber energi dari liquid petroleum gas atau yang dikenal sebagai LPG. Bahan bakar itu berasal dari mana sih? Bensin, LPG, dan batu bara dan minyak bumi lainnya merupakan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil merupakan sumber energi yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang ada di dalam bumi kita. Tidak dapat diperbarui karena dibutuhkan waktu jutaan tahun untuk menghasilkannya. Maka, sumber energi ini dikenal dengan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi lainnya seperti matahari, angin, aliran air, dan panas bumi merupakan sumber energi yang dapat diperbarui karena secara alami dapat terbentuk kembali pada waktu-waktu tertentu. Pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan sering disebut sustainable teknologi atau green teknologi, merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Tujuannya memberikan kemudahan dan pemenuhan kebutuhan manusia. Syarat teknologi ramah lingkungan: yang pertama, memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua, tidak menghasilkan limbah yang membahayakan. Aplikasi teknologi ramah lingkungan contohnya ada di berbagai bidang. Ada di bidang energi, contohnya pembuatan bioetanol. Dalam bidang transportasi, contohnya bus tenaga surya. Dalam bidang lingkungan, contohnya teknologi biopori. Dalam bidang industri, misalkan rumah ramah lingkungan. Hari ini kita fokus bidang energi. Pada bidang energi, contohnya adalah pembuatan bahan bakar dari tumbuhan. Kita tahu selama ini bahan bakar dari bahan fosil, bukan? Nah, dalam bidang energi, bagaimana tumbuhan bisa menjadi bahan bakar pengganti bahan bakar dari fosil tersebut? Bahan bakar dari tumbuhan ini dikenal dengan istilah biofuel yang terdiri dari etanol dan biodiesel. Dalam pembuatan bioetanol berasal dari bahan berpati, contohnya ubi kayu, ubi jalar, jagung, biji sorghum, dan lain-lain, lalu dihancurkan. Kemudian mengalami beberapa proses seperti proses hidrolisis, proses fermentasi, sehingga bisa menghasilkan yang namanya etanol. Dalam pembuatan etanol ini menggunakan beberapa sistem, tetapi yang disampaikan di sini adalah teknologi yang secara umum digunakan. Apa sih perbedaan antara
bioetanol dan biodiesel sebagai bahan bakar pengganti dari bahan bakar fosil terletak pada bahan bakunya. Pada bahan baku bioetanol yang menghasilkan etanol, bahan bakunya menggunakan karbohidrat yang tinggi, contohnya jagung, sorghum, dan ubi. Sedangkan pada bahan baku biodiesel menggunakan kelapa sawit dan tanaman jarak. Pada bidang energi lainnya adalah pembuatan biogas. Dalam hal ini adalah gas metana. Gas metana adalah gas yang dapat dihasilkan dalam proses pembuatan biogas. Adalah jenis bahan bakar alternatif yang diperoleh dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob. Adalah bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen. Bakteri anaerob ini bekerja dengan cara mengubah zat organik menjadi gas metana sebesar 75% dan sisanya adalah gas karbon dioksida, hidrogen, serta hidrogen sulfida. Namun demikian, gas yang digunakan sebagai sumber bahan bakar adalah gas metana. Bahan organik yang biasanya digunakan dalam pembuatan biogas ini berasal dari kotoran dan urin ternak hewan. Saat ini biogas sudah banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk kebutuhan rumah tangga di Indonesia. Demikian hari ini, to be continue ya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.